Ini saya ambil nih buku nih. Buku lama sih, cuma penting banget. La tahzan, jangan bersedih. La tahzan Pak Jokowi. Jangan bersedih Pak Jokowi. Ini luar biasa loh, Pak Joko Widodo. Walk the talk dia. Dia pindah ke IKN, kerja di sana. 40 hari dari 10 September katanya hingga H-1 pelantikan Pak Prabowo sebagai presiden. Pelantikan anaknya juga. Jadi, wah, ini begitu saya buka halaman langsung muncul. Carilah rezeki, tapi jangan serakah. Mana sih? Orang mau bertugas ke IKN kok dibilang jangan serakah. Ini langsung begitu kebuka hebat juga ya. Tapi ini saya buka lagi. Wah, konsep hidup yang baik. Wah ini memang latazan nih isinya luar biasa. Kita buka-buka tuh langsung ada tips-tips tuh ya. Buat penonton Satgas Kritik Pak Jokowi. Bukan untuk Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi mah udah keren lah, udah mantap. Jadi Pak Jokowi 40 hari di sana, tapi katanya juga akan melaksanakan meeting-meeting ya. Yang paling deg-degan tuh ada meeting seluruh Kapolres seluruh Indonesia apa ya? Diangkut ke sana, meeting di sana. Wah. Pasti akan ada koordinasi yang luar biasa tuh di IKN. Ya kan memang harus koordinasi lah, kan ada tanggal 20 Oktober pelantikan, kemudian nanti ada 27 November ada pilkada. Enggak ya, pilkada Pak Jokowi sudah nggak jadi presiden. Ya mungkin ini koordinasi lah supaya aman. Nah, sebagai presiden yang berangkat dan meeting dan tinggal 40 hari di sana, ini memang luar biasa menurut saya. Mestinya sih beberapa yang suka piknik bareng Pak Jokowi itu diajak juga tuh Pak Jokowi. Influencer tuh ya. Mungkin mau menemani Pak Jokowi tuh harus mau dong. Masa kalau piknik doang nemenin Pak Jokowi, temenin juga lah ini 40 hari kerja di sana. Bikin konten kek, bikin produksi apa kek, atau foto-foto kek, masukin apalah gitu. Supaya Pak Jokowi ada temennya. Tapi ini Pak Jokowi keren banget sih memang. Dulu kan awal-awal kita tuh nggak ada yang keberatan lah IKN itu dibuat karena waktu itu Pak Jokowi menjanjikan tanpa APBN. Jadi mau dari, kalau nggak salah waktu itu yang awal-awal itu dikatakan ada pinjaman soft loan ya dari SoftBank apa ya, dari Jepang itu. Tapi kemudian memang mundur. Nah per hari ini masih tertatih-tatih nih. Ada investor-investor dari luar negeri, ada dalam negeri sih ya. Tapi memang kabarnya ada investor sudah tuh, 2 investor ya sampai berapa ratus miliar gitu. Ya mudah-mudahan aja itu kejadian benar, memang ada uangnya masuk. Tapi dengan Pak Jokowi berkantor di sana, menurut saya implikasinya besar. Yang pertama adalah implikasi buat ke dalam negeri. Jadi Pak Jokowi menunaikan citra janjinya tuh. Waktu itu kan mengatakan memang akan berkantor di sana dan ini dibuktikan gitu. Terus kemudian para investor-investor juga pasti mempertimbangkan tuh lah, presidennya juga udah pindah ke sana. Nah memang sih pertanyaannya ada 3 nih Pak Jokowi. Jadi yang pertama kan Pak Jokowi pasti kan ditemenin beberapa ASN lah ya, ASN ke sekretariatan presiden kan juga pasti ikut. Kemudian aparat penegak hukum juga beberapa ikut. Nah itu legislatif ikut apa enggak tuh? Karena kan trias politika, yudikatif, legislatif, eksekutif. Masa eksekutifnya pindah sendiri? Nah ini mungkin legislatif sama yudikatif bisalah nemenin Pak Jokowi ke sana 40 hari ini kan. Nah terus kan Pak Jokowi juga pasti keliling-keliling ke daerah-daerah kan, meeting-meeting. Jadi tetap memantau bagaimana Indonesia dari IKN. Nah, kemudian pertanyaan keduanya, siapa aja yang diajak? Nah, itu tadi saya usul influencer juga diajak. Nah, pertanyaan ketiganya, nanti gimana makannya ya Pak? Nah, ini Pak Jokowi
Mudah-mudahan makannya juga benar teratur ya di sana. Jangan kemudian karena sibuk kerja akhirnya makannya juga nggak teratur. Tapi sih saya yakin oleh kesekretariatan presiden makanan-makanan tuh udah disiapkan Pak Jokowi. Sama itu kan kita pernah usul ya Pak Jokowi, ada 2 tuh. Tukang bakso jangan lupa Pak Jokowi, biar kalau mau jajan-jajan bisa. Dan yang paling penting Pak Jokowi, tukang cukur. Ini saya beberapa kali ngomong ini. Kenapa? Karena kan kalau Pak Jokowi 40 hari di sana, nggak ada tukang cukur. Nanti Pak Jokowi masa pada saat Pak Prabowo dilantik datang sudah gondrong-gondrong gitu. Nanti Pak Jokowi disangka John Wick loh. Pak John Wick. Itu kan gondrong-gondrong gitu. Terus pakai kumis tipis. Keren juga tuh Pak Jokowi, jasa jalannya ya. Tapi ya mudah-mudahan maksudnya dan tujuannya tercapai. Soalnya ada pertanyaan gini nih Pak Jokowi. Apa maksud dibalik Presiden Jokowi bekerja selama 40 hari di IKN? Adakah maksud terselubung? Maksudnya gimana sih ini kayak klinik-klinik gitu apa? Kan 40 harian tuh biasanya kan ada spiritual-spiritualnya. Ngejagain gitu maksudnya. Hah? Adakah maksud terselubung? Kenapa yang dipilih itu waktu 40 hari Pak Jokowi? Kenapa nggak 34 hari gitu? Kenapa nggak 41 hari? Tapi kenapa 40 hari? Ini dianggap seperti ada spiritual-spiritualnya. Seperti ingin pamit pada alam, ingin menyerahkan tongkat estafet kepada Pak Prabowo. Jadi 40 hari nyepi. Nah itu zaman-zaman dulu tuh begitu tuh. Kalau ada yang mau lengser ke Prabon, itu biasanya dia bertapa ke gunung, nyepi dulu 40 hari sebelum menyerahkan kekuasaan atau gimana tuh. Ya nanti biar Pak Jokowi lah yang membahas. Tapi kalau kita lihat bukan dari sisi klinik, bukan dari sisi spiritual, ya nampaknya sih dia ingin mencoba menunjukkan kepada publik dan rakyat Indonesia serta dunia internasional bahwa ibu kota negara perlahan-lahan di IKN itu, ibu kota Nusantara, perlahan-lahan siap untuk digunakan. Nah ini kolega-kolega Pak Jokowi nih mestinya sih ikut pindah ke sana gitu ya. Atau beberapa perusahaan startup yang memang buka perusahaan di Solo mungkin juga mau pindah ke sana kali ya. Jadi kan ada cabang di Solo, ada cabang juga di IKN. Startup saya nggak usah sebut lah namanya apa. Masa mesti saya sebut itu kan nggak usah. Jadi langsung dimarahin saya. Ya enggak kan itu kan pertanyaan sebetulnya kan. Mungkin mau pindah ke sana. Sehingga kalau ada COD atau ya pesan-pesan itu cepet juga. Itu ya bener juga tuh ya. Kalau misalnya pesen misalnya barang dari Surabaya atau dari Makassar atau dari Balikpapan kan bisa cepet juga. Wah tapi jalan tol Balikpapan Samarinda kan udah jadi tuh saya dengar. Jadi ntar tinggal tarik dikit bisa nyampe ke Nusantara. Jadi marilah kita doakan semoga rencana Pak Jokowi bekerja di IKN itu bisa sesuai dengan maksud dan tujuan dan kemudian lancar terlaksana. Semua hal bisa tidak ada hal-hal yang tidak mengenakan dan nanti pada saat pelantikan Pak Prabowo sudah bisa hadir kembali di Jakarta. Setelah tidak lagi jadi presiden, kalau Pak Jokowi mau balik lagi ke IKN, tinggal di sana boleh, tuh ya. Ini gara-gara ada kita ngomongin IKN nih, tiba-tiba ada yang lewat tuh tadi kedengeran nggak jaga. Jadi gimana? Ya boleh kan ya kalau Pak Jokowi setelah tidak jadi presiden lagi ke IKN boleh Pak. Masa Bapak kalah sama influencer aja piknik ke sana boleh. Jadi gitu Pak. Semoga lancar, sehat selalu Pak Jokowi. Dan Bapak nonton lah Pak Satgas Kritik ini Pak setiap hari kok. Dari Senin sampai Jumat jam 17 sampai jam 17.30. Karena di acara ini 19 Pak. Oh udah ganti Pak, cepet banget gantinya Pak. Jadi Senin sampai Jumat jam 19 sampai 19.30 Pak di Satgas Kritik ini. Nanti ketemu saya Henry Satrio. Dan di acara ini saya sering banget muji-muji Bapak. Karena memang apa yang harus diapresiasi, kita harus apresiasi di sini Pak. Terima kasih teman-teman semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.